menggunakan sutra. Dan sutra adalah pembatas antara kita dengan orang yang akan melewat atau lewat di depan tempat sujud kita. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan tentunya hadis-hadis yang dipaparkan oleh penulis dan bagaimana sunnah ini harusnya dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin karena sudah banyak di antara kita yang melalaikannya. Sekarang kita masuk ke poin B-nya tentang masalah sholat bersandal, bersepatu dan sejenisnya yang suci. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dua poin di sini, bolehnya sholat yang akan dibahas oleh beliau menggunakan sandal dan sepatu, dan yang kedua dalam keadaan suci. Nah ini yang sedang akan difokus dibahas oleh penulis hafizahullah, bahwasanya sunnah ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Mungkin karena kondisi dan keadaan sekarang masjid dianggap sudah pakai marmer, granit, ya sering dipel, maka kalau pakai sepatu atau pakai sandal mungkin dianggap itu akan mengotori masjid, gitu ya. Tapi di masa Nabi SAW itu memang beliau sholat dalam kondisi menggunakan kedua sandal. Bisa saja mungkin karena di masa beliau memang belum ada seperti kita granit ataupun marmer yang biasanya dibersihkan di perak karena masih tanah, gitu ya, atau batu-batu kerikil. Nah di sini tentunya teman-teman sekalian kita ingin mencari titik temunya, ya. Tidak juga kita tinggalkan sunnah ini selamanya karena kita menganggap bahwasanya masjid sudah bersih, tidak mungkin orang sholat pakai sandal dan sepatu. Dan tidak juga tentunya kita selalu menggunakan sandal dan sepatu walaupun misalnya tempat itu sudah suci, ya. Sehingga yang perlu kita pahami adalah kalau Anda sedang mendapati seseorang sholat di taman misalnya, di jalan, ya, dan mereka menggunakan sandal atau sepatu, itu tidak masalah. Jangan Anda salahkan itu, ya, selama sandal dan sepatu mereka itu suci. Nah, begitu juga kalau ada orang mengerjakannya di masjid. Anda mungkin pernah lihat kalau di Masjidil Haram orang lagi tawaf, ada yang menggunakan sandal karena kakinya nggak terbiasa untuk jalan beberapa kali putaran tawaf ataupun sa'i, ya, dalam kondisi telanjang kaki misalnya. Maka itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan dalam masalah ini. Makanya tidak pernah ditegur pun orang kalau menggunakan itu di Masjidil Haram. Dan sekali lagi tolong digarisbawahi, kita sedang membahas sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Jadi banyak sunnah yang memang kita sudah tidak lakukan. Nah di antaranya ini, memang agak sensitif membahas poin ini karena orang bisa salah faham. Orang akan mengatakan, masa sih harus pakai sandal dan sepatu dalam kondisi sholat? Nah ini memang yang akan kita bahas. Dan kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pendapat ulama dan juga dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita langsung masuk saja ke bahasan kita. Terkait sunnah Rasulullah SAW yang sering ditinggalkan ini, kata penulis, seorang ahli hadis yang berjulukan Al-Allama, maksudnya seorang alim, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Al-Yamani, rahimahullah, menegaskan dalam kitab Majmu' Rasail Ilmiah, yang berarti kumpulan karya-karya ilmiah, bahwa hal itu dalam kurung memakai alas kaki yang suci ketika sholat termasuk sunnah yang telah ditinggalkan. Mungkin